Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 73. Tidak ada yang terjadi. Huang Xiu mengerutkan kening, menatap Song Qiyu, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kakek sudah berjanji. Kakak Yuxi sebaiknya tidak terlalu mempermalukan keluarga Song. Jika berita itu sampai ke kakek, aku khawatir itu tidak akan bagus." "Jangan khawatir, kakek tidak akan tahu." Huang Yuxi berjongkok dan dengan lembut mengibaskan rambut Song Qiyu yang basah oleh anggur. "Song Qiyu, kamu harus tahu bahwa aku ingin keluarga Song menghilang di Canceng. Ini sangat sulit. Kamu membawa anggur ke sini lalu pergi, dan tidak terjadi apa-apa, kan?" Mata Song Qiyu terbuka lebar, dengan kebencian dan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya. Namun, di saat yang sama, rasa tidak berdaya muncul di sekujur tubuhnya. Keluarga Huang adalah keluarga terkaya di kota Chan. Orang di depanku adalah cucu Huang. Tidak peduli seberapa besar penghinaan yang dia derita hari ini, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Song Qiyu merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan bahkan ada bekas darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia tidak tahu apakah itu anggur atau air mata di sudut matanya. "Itu benar," Huang Yuse tertawa. "Jika saya melakukan ini lebih awal, saya akan menghindari rasa sakit fisik ini. Namun, merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki ingatan yang lebih baik." Huang Yuzhen berjalan kembali dengan membawa toples anggur, menimbang berat toples anggur, dan berkata pada dirinya sendiri, "Chu Chen benar-benar pelit. Dia setuju untuk membiarkan kakek minum anggur selama 7 hari berturut-turut, 7 tael sehari. Tapi apa dia mengirim ke sini hanya 3? Itu hanya jumlah hari." Huang Yuse melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, "Suruh tamu pergi." Kedua pengawal itu segera melepaskannya, dan Song Qiyu terjatuh. Ketika Huang Xiu melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Matanya menunjukkan sedikit rasa tidak tertahankan, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tahu betul bahwa dengan temperamen saudara Yuxin, Song Qiyu beruntung bisa keluar hari ini. Karena masalah yang berkaitan dengan kakek, saudara laki-laki Yu Sen sedikit menahan diri. Jika tidak, anak laki-laki dari keluarga Song ini pasti akan terbaring di rumah sakit hari ini. Song Qiyu menenangkan diri sejenak dan berdiri perlahan, kepalanya masih sedikit pusing. Huang Yuzhen mengambil toples anggur dan datang ke ruang kerja Huang Jianghong, mengetuk pintu dan masuk. Huang Jianghong sedang menulis. Huang Yuzhen mengangkat matanya dan melihat kaligrafi Chu Chen telah dibingkai di tempat yang menonjol di ruang kerja. Hegemoni Kaisar sedang mengobrol dan tertawa, dan itu lebih dari sekadar pengalaman mabuk di dunia. Mata Huang Yuzhen bersinar karena cemburu. Kakek tidak pernah begitu menghargai seorang pemuda, termasuk dia, cucu tertua dari keluarga Huang, dan dia tidak pernah dipuji oleh kakek. Bagaimana Chu Chen bisa unggul dari seluruh anak muda di kota Chan dan menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di kota Chan?
Kakek, anggur yang dikirim oleh Chu Chen telah tiba. Huang Jianghong berhenti, segera meletakkan pena di tangannya, berjalan mendekat, mengambil toples anggur, menimbang anggur di dalamnya, dan sedikit mengernyit. Ini berbeda dari jumlah yang dikatakan Chu Chen. Kakek, anggur ini sepertinya minuman keras berkualitas rendah. Huang Yuxi mendengus. Menurutku Chu Chen tidak punya niat baik sama sekali. Huang Jianghong memandang Huang Yuxi dan berkata, "Yuxi, mengapa kamu tidak bekerja di perusahaan hari ini?" Setiap anggota muda keluarga Huang akan memperoleh pengalaman di berbagai perusahaan keluarga Huang setelah lulus. Tidak terkecuali Huang Yuxi. Mata Huang Yuxi berkedip tanpa sadar, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya meninggalkan dokumen penting di rumah, dan saya bergegas kembali untuk mengambilnya. Saya kebetulan menemukan anggur yang dikirimkan Chu Chen kepada saya. Jadi saya mengirimkannya dan memberikannya kepada kakek." "Ya," Huang Jianghong mengangguk, "kamu keluar dulu." "Kakek, menurutku anggur ini tidak perlu diminum." Huang Yuxi mau tidak mau menambahkan kalimat lain. Huang Jianghong melambaikan tangannya. Huang Yuxi tidak berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan keluar dari ruang kerja. Pada siang hari, Huang Jianghong duduk di meja makan, dan orang yang menemaninya makan adalah putra sulungnya dan ayah Huang Yuxi, Huang Yang. Pengasuh membawakan segelas 7 atau 2 cangkir. Huang Jianghong membuka toples anggur dan mengisi segelas anggur. "Ayah, apakah kamu benar-benar minum?" Huang Yang mau tidak mau bertanya. "Minum selama 7 hari tidak akan menimbulkan masalah serius. Terlebih lagi, tubuhku terasa semakin tua setelah berhenti minum selama sebulan." Huang Jianghong mengambil gelas wine, lagi pula, wine yang dikirim Chu Chen hanya saja bernilai 3 hari. Huang Yang tidak berkata apa-apa lagi. Huang Jianghong sedikit tidak sabar. Dia menyesap anggur dan tanpa sadar mengerutkan kening. Bagi Huang Jianghong yang terbiasa meminum wine berkualitas, wine ini memang dianggap kualitas rendah. "Ayah, ada apa?" Huang Yang mengamati ekspresi Huang Jianghong. Huang Jianghong tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa." Dia memikirkan apa yang dikatakan Mo Xian padanya tadi malam. Dia akan bertemu dengan orang yang mulia, dan dalam waktu 7 hari, penyakitnya akan membaik. Huang Jianghong tanpa sadar memikirkan Chu Chen. "Sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Yang, jika ada yang datang menemuiku dalam 7 hari terakhir, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya." Huang Jianghong mengambil seteguk makanan dan berkata. Huang Yang bahkan lebih terkejut lagi. Namun, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Orang tua itu tidak pernah menjelaskan alasan melakukan sesuatu. Meskipun anggurnya tidak terlalu harum, bagi Huang Jianghong, yang sudah berhenti minum selama sebulan, ini juga merupakan hidangan terbaik di atas meja. 7 tael anggur dengan cepat dikonsumsi. Saat Huang Jianghong meletakkan gelas anggur, dia merasakan arus hangat yang aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Huang Yang menatap Huang Jianghong saat ini. "Ayah, suasana hatimu sedang baik hari ini. Menurutku kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Saya juga merasa telah mendapatkan kembali banyak kekuatan." Begitu Huang Jianghong selesai berbicara,
matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada gelas anggur yang kosong, dan pupil matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar. Bisakah segelas anggur berkualitas rendah ini benar-benar menyembuhkan saya? Huang Jianghong memiliki perasaan yang luar biasa. Jauh di lubuk hatiku, harapan muncul samar-samar. Sebuah mobil perlahan melaju ke rumah Song. Chu Chen dan Song Yan lah yang baru saja selesai minum teh di rumah teh. Xiao Qiu belum menjawab teleponnya. Saya tidak tahu apakah anak ini ditinggal oleh Tuan Huang untuk makan malam. Chu Chen meletakkan telepon dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin dia kembali ke sasana tinju untuk berlatih tinju. Song Yan berkata, Xiao Qiu tidak membawa ponselnya saat dia berlatih tinju. Chu Chen mengangguk. Keduanya berjalan keluar dari garasi dan hendak naik ke atas ketika mereka mendengar langkah kaki cepat di kejauhan. Yan, kamu kembali tepat pada waktunya. Su Yuexian buru-buru datang. Yan, kamu kembali tepat pada waktunya. Su Yuexian datang dengan tergesa-gesa. Ayahmu dan yang lainnya telah kembali bekerja di perusahaan. Jadi kamu membawaku ke sasana tinju elit. Song Yan terkejut. Sasana tinju elit, ibuku belum pernah ke tempat seperti itu. Su Yuexian sangat cemas. Orang-orang dari sasana tinju baru saja menelepon saya. Xiao Qiu bertengkar dengan seseorang di suatu tempat dan terluka. Dia meminta saya untuk datang dan menjemput Xiao Qiu kembali. Bab 74 tidak peduli siapa itu sasana tinju elit. Suara pengereman mobil tiba-tiba terdengar sangat keras. Chu Chen, Song Yan dan Su Yuexian membuka pintu mobil hampir bersamaan dan masuk dengan cepat. Zhou Wu sudah menunggu di depan pintu. Xiao Wu, ada apa dengan Xiao Qiu? Su Yuexian berjalan mendekat dengan ekspresi cemas di wajahnya. Xiao Qiu tidak tahu dengan siapa dia bertarung, dan dia menderita banyak luka daging. Zhou Wu memimpin mereka bertiga ke sasana tinju elit dan berkata, meskipun lukanya tidak serius, ada banyak luka di tubuhnya. Dia pasti telah dipukuli. Bagian yang paling serius adalah tulang rusuknya. Beberapa di antaranya patah. Tuan Chen telah merawat luka-luka Xiao Qiu, dan dia sedang beristirahat di dalam sekarang. Ekspresi Chu Chen suram, dipukuli. Song Qiu hanya pergi ke satu tempat hari ini. Membuka pintu pada hari Jumat. Su Yuexian segera bergegas dan melihat Song Qiu terbungkus kain kasa putih di banyak tempat di tempat tidur. Air mata mengalir dari matanya. Xiao Qiu, ada apa denganmu? Makhluk tidak manusiawi macam apa kamu ini? Jika kamu memukulmu seperti ini, beritahu ibumu, dia tidak akan pernah membiarkannya. Mata Chu Chen selalu menatap Song Qiu. Xiao Qiu, tidak peduli siapa itu, aku yakin Chu Chen pasti akan membalaskan dendammu, kata Song Yan. Itu benar. Chu Chen mengangguk dan menekankan setiap kata, tidak peduli siapa itu. Song Qiu ingin duduk, tetapi tubuhnya sakit dan dia menyeringai. Saya mengirim anggur ke rumah Huang pagi ini dan kemudian keluar. Song Qiu menahan rasa sakit dan berkata kata demi kata. Dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba dihentikan oleh sebuah van dipukuli oleh van. Wajah mereka semua ditutupi, dan mereka masih berada di jalan konstruksi di sepanjang selatan Sungai Yangtze. Su Yuexian mengerutkan kening dan memandang Song Qiu dengan sedih.
Xiao Qiu, Audio milik apakah Songter kamu Channel. memprovokasi seseorang baru-baru ini? Song Qiu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak punya permusuhan dengan siapapun, tapi aku curiga hal itu mungkin telah memprovokasi beberapa orang karena upacara Liga Pemuda kemarin. Dan nada bicara Song Qiu berhenti. Aku kemarin jika kamu tidak melakukannya memprovokasi siapapun, bukankah kamu masih akan dilawan? Begitu Song Qiu selesai berbicara, ekspresi Su Yuexian langsung berubah suram. Target yang dicurigai muncul di benak Chu Chen dan Song Yan hampir pada saat yang bersamaan. Kami sudah berhenti meminta pertanggungjawaban mereka, tetapi keluarga Song Muyang masih menggunakan metode tercela seperti itu. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikan mereka. Bu, ayo bawa Xiao Qiu ke rumah sakit dulu, kata Song Yan, ekspresinya agak dingin. Keluarga Song Muyang ingin membunuh Song Qiu pada upacara rayuan pemuda. Setelah kejadian itu terungkap, mereka bahkan ingin menghancurkan keluarga Song sepenuhnya dengan tujuan menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, lelaki tua itu mengusir mereka begitu saja dari rumah, yang dianggap sebagai persahabatan yang sangat bijaksana. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi, saya pasti akan menemukannya. Chu Chen berkata, Xiao Qiu, yakinlah untuk pulih. Song Qiu mengangguk. Namun, saya tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk cedera ringan ini. Tuan Chen baru saja merawatnya untuk saya. Keterampilan medis Tuan Chen jauh lebih baik daripada banyak ahli bedah. Ya, Zhou Wu di samping berkata, pekerjaan rumah setiap hari di sasana bela diri adalah tinju dan menendang, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada cedera. Tuan Chen adalah dokter yang disewa oleh pemilik sasana dengan banyak uang, dan keterampilan medisnya cukup baik. Su Yuexian dan Song Yan tidak memaksa lagi dan segera mengatur mobil untuk membawa pulang Song Qiu. Keluarga Song dengan cepat terkejut. Setelah mengetahui bahwa Song Qiu terluka, Song Changqing pun bergegas mendekat dan menjadi geram saat melihat kekuatan Song Qiu. Kita harus menggunakan seluruh kekuatan keluarga Song untuk menemukan pelakunya. Wajah Song Changqing tenang dan marah. Si Yang, mari kita kesampingkan urusan perusahaan selama 2 hari terakhir. Serangan Xiao Qiu harus diselidiki secara menyeluruh. Mata Song Xieyang dipenuhi amarah. Aku tahu, ayah. Mari kita keluar dan mendiskusikan hal-hal tertentu. Chu Chen berkata, Xiao Qiu perlu istirahat yang baik sekarang. Status Chu Chen di keluarga Song sekarang berbeda dari sebelumnya, dan dia memiliki hak Audio tertentu milik untuk Songter berbicara. Channel. Selain itu, semua orang setuju dengan pernyataannya. Setelah memberikan beberapa kata kepada Xiao Qiu untuk menenangkan emosinya, semua orang mundur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Chu Chen tetap tinggal. Maaf, Xiao Qiu. Chu Chen duduk di samping tempat tidur. Jika aku tidak memintamu mengantarkan anggur hari ini, kamu tidak akan diserang. Itu bukan urusan kakak iparku. Song Qiu menggelengkan kepalanya. Jika Song Muyang ingin membalas dendam padaku, meskipun aku tidak keluar hari ini, aku masih akan diserang besok. Xiao Qiu, kamu jarang berbohong, Chu Chen tiba-tiba berkata. Pupil Song Qiu tiba-tiba melebar sedikit, lalu kembali normal, dan berkata dengan suara yang dalam, kakak ipar, aku tidak pernah berbohong. Chu Chen tersenyum,
Pantas saja aku begitu gugup saat berbohong kali ini. Hati Song Qiu tiba-tiba menegang, dan kemudian dia menatap Chu Chen dengan bingung. Kakak ipar, aku tidak mengerti maksudmu. Saat kamu mengatakan bahwa kamu mencurigai Song Muyang, seluruh keluarga Song marah. Chu Chen berkata dengan tenang, kamu adalah satu-satunya yang sangat tenang. Artinya, orang yang kamu curigai bukanlah orang yang menyakitimu hari ini di semua. Song Qiu tersenyum pahit. Kakak ipar, aku hanya merasakan sakit di sekujur tubuhku. Aku bahkan tidak bisa marah meskipun aku mau. Matamu berbinar-binar tadi, Chu Chen berkata. Xiao Qiu, kamu mungkin tidak tahu bahwa apa yang telah aku pelajari lebih sering tentang mengamati orang dan kehalusan mereka. Setiap detail di matamu. Aku mata semua orang memberitahuku bahwa kamu memang demikian. Berbohong. Chu Chen berdiri dan menatap Song Qiu dengan ekspresi tegas. Apakah lukamu ada hubungannya dengan keluarga Huang? Ketika suara itu jatuh, hati Song Qiu tidak bisa menahan gemetar. Setelah beberapa saat, Song Qiu kembali sadar, menatap Chu Chen, dan menggelengkan kepalanya. Kakak ipar, kali ini, kamu terlalu khawatir. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Mudah, saya akan pergi ke rumah Huang dan bertanya. Dan semuanya akan menjadi jelas. Chu Chen memandang Song Qiu dan berkata, selama upacara Liga Pemuda, keluarga Song Muyang ingin membunuhmu. Jika memang mereka yang melakukannya, dan sekarang mereka telah dikeluarkan dari keluarga Song, mereka seharusnya semakin membencimu. Kenapa? Mungkin itu hanya memberimu sedikit luka daging? Xiao Qiu, kebohonganmu benar-benar penuh lubang. Pupil Song Qiu sedikit melebar. Wajahnya sedikit berkedut dan berubah beberapa kali. Mulutnya terbuka sejenak. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, kakak ipar, jangan bertanya lagi. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Bisakah kamu menelan nafas ini? Chu Chen tiba-tiba bertanya pada Song Qiu dengan matanya, dan berkata dengan suara keras, ketika kamu dipukuli oleh orang lain dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bukankah kamu akan berpikir begitu jika kamu mau untuk membalas dendam? Aku berkata, tidak peduli siapa itu. Selama kamu mengatakannya, aku akan mengambil nafas ini untukmu. Chu Chen menatap Song Qiu, kata demi kata, dan berkata dengan dingin, bahkan jika itu adalah orang tua dari keluarga Huang, saya akan menjamin bahwa dia mungkin tidak dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-81 dengan damai. Bersambung.